juga ya. Capek nggak Bapak? Bapak nggak capek? Bener nih. Ini terus nanti insya Allah akan ada sholawat, ada apa nanti ya. Nggak tahu tiba-tiba ini tadi Pak Kiai Syukron Mahmud baru saya nyampe dari Madura, keadaannya sangat lelah, kondisinya sangat lelah, jadi beliau nggak bisa berangkat. Panitia, ngomong sedikit ya. Ngomong apa? Apa aja? Ngomong apa aja? Hadirin. Mari kita bertanya. Kita ambil sebuah kaca. Tanya kepada orang yang dalam kaca itu, alias kita sendiri. Hei, Islamkah kamu? Berimankah kamu? Muslimkah? Mukminkah? Sampai di mana Islammu? Sampai di mana keimananmu sama Allah? Sampai kapan hidupmu? Sampai kapan kau bisa makan, bisa minum, bisa duduk, bercengkrama? Kita pertanyakan. Barangkali di situ nanti ada jawaban. Oh iya, Islamku baru sampai di situ, imanku baru secuil itu. Terus kapan mau ditindaklanjuti? Kapan kita imannya akan naik? Kapan kita akan meningkat derajatnya di mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah kita hidup di surganya Allah? Pantaskah kita jadi makhluk Allah yang sempurna, yang akan tidur, akan hinggap, akan berdiam diri di surganya Allah yang serba sempurna itu? Saudara-saudaraku, mari kita menjadi Islam yang murni, kita menjadi Islam yang sejati, kita menjadi Muslim yang benar, kita menjadi Muslim yang Islami. Seluruh kehidupan kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya itu sendiri secara Islami, Qurani. Bagaimana keadaan kita bangun tidur? Bagaimana keadaan kita di rumah tangga? Bagaimana kita di pasar mencari nafkah? Bagaimana kita di sawah, di perjalanan? Itu semua hal-hal yang perlu dipertanyakan. Muslimkah kita? Islamkah kita? Mukminkah kita? Punya imankah atau tidak? Hadirin, kalau kita Islam, Muslim, sudahkah rukun Islam kita jalankan? Syahadat mudah, tetapi
isi daripada syahadat itu sulit sekali. Salat, sudahkah lengkap salat kita? Sudah benarkah salat kita? Sudah benarkah bacaan kita? Sudah istiqomahkah salat kita? Hadirin, semua itu harus kita pertanyakan. Kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, kepada orang yang dalam kaca yang kita lihat. Man ana, siapa aku? Min aina, dari mana aku? Fi aina, di mana aku sekarang ini? Wa ila aina, dan kemana aku akan pergi? Dari mana kita? Kita cuma dari air sperma, Bapak Ibu. Kita ini bahannya bahan yang menyejikkan. Cuman setetes air sperma bercampur dengan ovum yang ada dalam kandungan ibu. Allah ciptakan menjadi makhluk yang sempurna yang namanya manusia itu. Bahannya bahan yang menjijikkan. Agar kita belajar. Jangan sombong kita. Gak usah kita seperti pendekar. Gak usah kita seperti raja. Gak usah kita jagoan. Tapi kita cuma dari air sperma yang Allah jadikan kita menjadi manusia yang sempurna. Untuk apa? Untuk ingat selalu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia, tidak aku jadikan manusia itu kecuali untuk ibadah. Tujuan Allah menciptakan kita umat manusia ini suruh ibadah, ibadah, ibadah. Illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Tetapi dalam kenyataannya seperti apa? Tuh. Jadikan diri kita ini makhluk Allah yang Qur'ani. Makhluk Allah yang Qur'ani. Menjadikan Al-Quran sebagai sandaran hidup. Dari mulai tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya itu sendiri seperti Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran. Orang-orang yang Qur'ani, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran dan melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Orang-orang Qur'ani adalah orang-orang yang pandai melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah seperti Al-Quran ajarkan. Sudahkah kita menjadi manusia Qur'ani? Bapak, Pak, bisa baca Quran? Hah? Bisa baca Quran enggak? Ibu, bisa baca Quran? Hah? Bisa enggak? Juara berapa? Hah? Mestinya juara 1 semua. Mestinya kayak Muammar semua juara 1.
Cuma kalau juara satu semua repot. Muammar gak laku. Saya ingin mengatakan bahwa kita ini wajib bisa baca Al-Quran. Kita setiap hari melaksanakan rukun Islam. Tiap hari kita sholat, Bapak, Ibu, kita sholat. Subuh kita sholat, duhur sholat, asar, maghrib, isya, belum lagi sunnah-sunnahnya. Dalam sholat ada bacaan Al-Quran yang seharusnya betul baik bacaannya. Kalau sholat kita dengan baca Al-Qur'annya tidak benar, sholatnya tidak benar, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini tidak pandai membaca Al-Quran secara benar, Bapak, seperti apa Islam kita ini? Sholat kita ini tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, sudah dipastikan nanti suatu saat di mahsyar kita akan masuk neraka. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha as-salatu imaduddin, salat itu sebagai tiang daripada agama. Tuh. Siapa yang menegakkan agama, menegakkan salat itu sama dengan menegakkan agama. Kalau salatnya tidak benar, berarti agamanya tidak benar. Hadirin sekalian, kita ini mesti bisa membaca Al-Quran. Kita ini mesti untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar. Banyak orang bisa membaca Al-Quran tapi tidak benar. Tuh. Banyak umat Islam, banyak melaksanakan sholat, tapi bacaan Al-Qur'annya tidak benar, sehingga sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya tidak benar, kalau sholatnya tidak sah, kalau sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jauh dari surga. Hadirin sekalian, kita ini dibiasakan untuk membaca Al-Quran. Setiap hari kita bertadarus baca Al-Quran. Seperti zaman dulu, rumah sana baca Al-Quran, rumah sini baca Al-Quran. Di sana kedengaran Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Di sebelah sana Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di sana lagi baca. Semua baca Al-Quran dibiasakan setiap hari. Sekarang kebiasaan seperti itu sudah mulai hilang. Sudah mulai hilang. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu sekarang sudah tergantikan oleh TV, sinetron,
Quran sudah dikalahkan oleh sinetron. Yang mengalahkan siapa? Kita sendiri. Hadirin sekalian, kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, suatu saat kita harus belajar dengan membaca Al-Quran dengan lagu. Kata Nabi dalam hadisnya, man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun bal al alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Siapa yang membaca Al-Quran, siapa di antara kalian yang membaca Al-Quran, falahu hasanatun, satu huruf baca Al-Quran, falahu hasanatun, 10 kebajikan, falahu asru bi asyri amthaliha. Ya, yang membaca satu huruf Al-Quran pahalanya 10 pahala. Kalau membaca Al-Quran 100 huruf 1000 pahala. Kalau membaca Al-Quran 1 juz berapa? Kalau membaca Al-Quran 1 Quran tamat berapa huruf kali 10 berapa tuh? Betapa besar pahala membaca Al-Quran. Hadirin sekalian, kalau sudah kita membaca Al-Quran, kata Nabi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Quran itu dengan suaramu. Ada lagi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana husnan. Tuh. Iqra'ul Qur'an bil huril arab. Baca Al-Quran dengan lagu-lagu, dengan suara, dengan irama Arabi. Hadirin, perintah membaca Al-Quran dengan lagu itu banyak sekali hadisnya. Perintah membaca Al-Quran dengan suara yang indah itu banyak hadisnya. Sebab keindahan suara, keindahan lagu akan memperbaiki, menambah keindahan Al-Quranul Karim. Al-Quran sudah lengkap, Al-Quran sudah sempurna, Al-Quran sudah maha indah. Tapi akan lebih indah lagi apabila dibacakan dengan suara dan lagu yang baik, yang bagus. Hadirin, kalau kita baca Al-Quran dengan lagu, sudah pasti Al-Quran itu bahasa Arab. Al-Quran turun di Arab, lagunya harus lagu Arab. Bukan Al-Quran yang berbahasa Arab fushah itu harus dilakukan dengan lagu Sunda, lagu Jawa, lagu Badui, lagu-lagu yang lain. Tapi dengan lagu yang Arabi, biluhunil Arab, dengan irama Arabi. Tuh. Misalnya lagu Bayati, Bismillahirrahmanirrahim. Lagu apa? Lagu
Bayati. Apalkan besok ulangan. Wat-tini waz-zaitun. Bayati. Wat-tini waz-zaitun. Lagu soba. Soba, bukan bakso. Soba. Ara tayran ala husni yunadi. Soba. Wat-tini waz-zaitun. Lagu Sika. Sika ya. Wat-tini waz-zaitun. Lagu enggak ada hafal. Rost. Rost ya. Ada Bayati, Soba, Hijaz, Ros, Jiharka, Nahawan. Tuh. Ya. Semuanya itu adalah berfungsi untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran sehingga merasakan lebih indah, lebih baik. Jangan pakai lagu yang nggak benar. Pakai lagunya bukan lagu Arabi, bukan lagu Quran namanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagu apa tuh? Ah? Merdadali. Gak boleh. Sunda nggak boleh, Sunda itu. Jawa juga nggak boleh. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Tok. Nggak boleh. Enak nggak? Hah? Nggak enak. Ya bagus. Ya, itu lagu Jawa. Al-Quran bahasa Arab Fusha. Al-Quran turun di Arab. Al-Quran harus dibacakan dengan lagu-lagu irama Arabi. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Itu Bayati Arabi ya. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran begitu kaya, Al-Quran begitu hebat. Al-Quran dibacanya dengan ilmu yang sulit sekali. Lagunya sulit, ilmunya apalagi dengan qiraat 7, qiraat 10, qiraat 14, sulit sekali. Ya, nggak kayak kitab lain, misalnya kitab Injil, kitabnya sudah ada bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Inggris, bahasa Cina. Quran tidak, Quran satu. Di Arab bahasa Arab, di Amerika Al-Quran bahasa Arab, satu bahasa, satu lafaz, sama semua untuk seluruh dunia. Al-Quran Al-Karim dibacanya sama, lagunya pun sama, lagunya sama. Ya, dulu ada musabaqah Al-Quran dengan
lagu-lagu daerah itu cari-cari aja, akhirnya tidak jadi. Sampai sekarang batal semua itu. Tidak bisa. Bukan pakaiannya, ibaratnya seperti kambing pakaiin jas, susah ya, tidak bisa. Bukan pakaiannya, pakaiannya itu irama Arabi, lahnun Arabiyun itu. Jadi Al-Quran dibacanya ya gitu, seperti saya tadi, saya baca dengan kiraat, bacaan kiraat ya, ada kiraat Imam Nafi, kiraat Imam Hamzah dan lain sebagainya, banyak imamnya ya. Ada kiraat 7 itu imamnya 7, kiraat 10 imamnya 10 ya. Nanti lagi kapan-kapan. Ini yang mau sholawatan silakan, mana?